Salam sehat adik-adik. Kali ini kita akan belajar satu topik yang baru lagi, yakni tentang logaritma. Topik ini adalah topik yang kita bisa dapatkan ketika ada di kelas 10 SMA. Baik, langsung kita mulai saja dari bentuk umum daripada logaritma. Nah, bentuk umum logaritma ini adalah A logaritma B, disingkat dengan log, itu sama dengan C. Nah, apa artinya A log B sama dengan C ini? Ya, kita lihat dulu. A itu adalah merupakan basis. Oke, B itu adalah numerus. Nah, sedangkan C itu adalah hasilnya. Oke. Nah, basis ini ada syaratnya, yakni dia harus positif. Numerusnya juga harus positif. Oke, nah tapi dengan catatan nanti basis ini walaupun positif dia tidak boleh sama dengan 1. Jadi bisa setengah, bisa pecahan tapi tidak boleh 1 ya. Bisa kurang dari 1 tapi lebih dari 0, tapi bisa juga lebih daripada 1. Baik. Nah, bentuk logaritma ini ada hubungannya dengan eksponen. Hubungannya apa? Nah, kalau ini kita jadikan bentuk eksponen, maka eksponennya adalah B sama dengan A pangkat C. Jadi dengan kata lain bahwa numerus itu sama dengan basis pangkat hasilnya. Ya, jadi inilah hubungan antara logaritma dengan yang namanya eksponen. Baik. Yang penting nanti di sini kita perhatikan adalah bagian sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat daripada logaritma. Nah, apa saja sifat-sifat logaritma tersebut? Nah, kita akan rinci satu persatu ya. Baik. Sifat yang pertama adalah A logaritma A ini sama dengan 1. Ya, demikian juga kalau nanti A logaritma 1 ini sama dengan 0. Baik, lalu yang kedua, kalau A logaritma B ini bisa juga kita ubah basis dengan numerusnya ya, kita tukar tempatnya, tapi jadi seper B log A. Jadi kalau kita tukar basis dengan numerus maka jadi seper. Nah, atau A log B ini bisa juga dituliskan sebagai logaritma B dibagi dengan logaritma A. Oke. Nah, tapi basisnya nanti bisa kita tambahkan sembarang, katakanlah N, tapi mesti sama-sama N, begitu ya. Lalu yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga adalah kalau A logaritma B ditambah A logaritma C, maka ini bisa kita gabungkan asal basisnya sama, berarti menjadi A logaritma B dikali dengan C. Oke, lalu yang keempat, A logaritma B dikurang A logaritma C, maka ini sama juga bisa kita gabung jadi A log B per C. Nah, artinya kalau tadi penjumlahan jadi perkalian, kalau dia pengurangan menjadi pembagian. Oke. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat yang awal. Kemudian kita lihat lagi sifat yang kelima ya. Kalau nanti A logaritma B saya kali dengan B logaritma C, maka kalau basis dan numerusnya ini berdampingan, maka bisa kita coret, kita abaikan. Jadinya A logaritma C. Kemudian yang keenam, kalau A logaritma B pangkat M, jadi numerusnya punya pangkat, katakanlah M. Ini M-nya ini maju ke depan, bisa kita majukan ke depannya jadi M dikali dengan A logaritma B. Lalu yang ketujuh, A logaritma B basisnya punya pangkat N. Nah, maka basisnya ini, pangkat basisnya ini bisa kita majukan juga ke depan jadi 1 per N A log B. Jadi bedakan ya, kalau numerusnya punya pangkat maju ke depan,
normal, tapi kalau pangkat dari basis maju ke depan jadi 1/4. Nah, lalu yang berikutnya, yang ke-8, kalau nanti ada A, pangkat A logaritma B, maka A dengan basisnya itu bisa dicoret, ini langsung hasilnya jadi B. Baik, ini adalah contoh dari inilah sifat-sifatnya, dan kita akan lihat contoh-contoh soalnya ya, supaya bisa lebih memahami. Baik, contoh yang pertama, misalkan diberikan soal ya. Contoh yang pertama, katakanlah soalnya 2 logaritma 12 ditambah 2 logaritma 16 dikurang 2 logaritma 24. Nah, ini hasilnya sama dengan berapa? Baik, kalau kita perhatikan, ini tadi penjumlahan dan pengurangan, berarti kita bisa menggunakan sifat yang ketiga dan keempat. Oke, nah bagaimana caranya? Ya, lihat aja, kalau penjumlahan berarti numerusnya jadi dikali. Kalau pengurangan berarti numerusnya jadi dibagi. Ya udah, kita sesuaikan aja. Berarti ini kan basisnya udah sama nih. 2 logaritma ini kalikan 12 dikali 16 karena pengurangan dibagi dengan 24. Nah, karena ini perkalian bisa kita coret dengan yang di bawah ya. Coret, sisanya adalah 2 di bawah. Oke, nah lalu kita bagi lagi, 16 dibagi 2 jadi 8. Berarti ini 2 logaritma 8. Nah, ingat, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Berarti 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini sekarang kita bisa memakai sifat nomor 6. Berarti pangkat daripada numerusnya bisa maju ke depan. Jadi 3 dikali 2 log 2. Nah, ingat 2 log 2 itu adalah 1 atau A log A itu sama dengan 1. Berarti ini bisa dicoret, maka hasil akhirnya adalah 3 ya. Jadi hasilnya adalah 3. Baik, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan 3 log 9 lalu ditambah 5 log 125 lalu dikurang dengan 4 log 64. Nah, ini hasilnya berapa? Baik, kalau kita perhatikan ini 9. Nah, di sini 125, ini 64. Apakah bisa langsung saya jumlahkan atau bagi? Tidak bisa, karena basisnya beda. 3, 5 dengan 4. Beda dengan kasus yang pertama. Ini basisnya sama, jadi bisa langsung. Berarti ini harus kita uraikan dulu. Bertepatan 9 itu sama aja dengan 3 pangkat 2. Begitu ya. Lalu 125 juga sama aja dengan 5 pangkat 3. Lalu 64 ini ya sama aja dengan 4 pangkat 3. Nah, lalu kita pakai sifat nomor 6. Setiap pangkat dari numerus kita majukan ke depan. Berarti ini jadi 2 dikali 3 log 3. Tambah ini 3 dikali 5 log 5. Dikurang 3 dikali 4 log 4. Gitu ya. Nah, jadi langsung kita kalikan ya. 2 kali 3 log 3. 3 log 3-nya 1. Ya kan, coret. 5 log 5-nya juga 1, 4 log 4-nya juga 1. Maka kita bisa langsung menghitung ini sama dengan 2 tambah 3 dikurang 3. Ya kan? 2 plus 3 min 3. Nah, bertepatan kalau 3 dikurang 3 ini habis. Ya, jadi hasil akhirnya adalah sama dengan 2. Baik, ya. Itu soal yang kedua. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Nah, sekarang di soal ketiga ini, katakanlah ada soal
soal 2 kali 3 log 4 dikurang. Ya, dikurang setengah dikali 3 log 25. Lalu ditambah 3 log 10 dan dikurang 3 log 32. Nah, ini ditanya hasil akhirnya berapa ini? Baik, kalau seperti ini, coba kita perhatikan, ini basisnya sama-sama 3 ini. Sama seperti yang pertama. Ya, cuman bedanya, walaupun basisnya sama, di depan log ini ada koefisien. Nah, ini 2, ini setengah. Kalau yang belakangnya sih nggak ada ya. Artinya dia bisa merupakan gabungan seperti nomor 1 dan nomor 2 ya. Di depannya ini nanti ada koefisien. Nah, baik. Gimana cara kita untuk menyelesaikan ini? Karena basisnya sama, nggak bisa langsung kita, walaupun basisnya sama, nggak bisa langsung kita jumlahkan atau kurangkan. Ya, atau dalam hal ini numerusnya dikali atau dibagi. Nah, tapi harus kita pindahkan dulu yang di depan log ini menjadi pangkat daripada numerus. Ya, jadi ini 2 ini kita pindahkan sesuai dengan sifat nomor 6 ya. Jadi M-nya ini kan bisa naik jadi pangkat B. Jadi ini jadinya 3 log 4 kuadrat dikurang. Ini 3 log 25 pangkat setengah. Ini ditambah 3 log 10 dikurang 3 log 32. Nah, sekarang kita selesaikan ini. 4 kuadrat itu sama dengan 16 ya. 3 log 16 dikurang 3 log 25 pangkat setengah kan sama aja dengan akar 25. Akar 25 itu kan sama aja dengan 5. Ditambah 3 log 10 dikurang 3 log 32. Nah, sekarang sudah aman, sudah sama seperti contoh soal nomor 1. Tinggal kita bagi ataupun kali ya. Berarti 3 log, ini 16 dikurang 5, berarti dibagi ya. 16 dibagi 5 plus 10 berarti dikali lagi dengan 10 kurang 32 berarti dibagi lagi dengan 32. Oke, nah berarti ini tinggal kita coret ya. 16 dengan 32 bisa kita coret, ini sisa 2. 10 dengan 5 juga dicoret, sisa 2 juga. Oke, berarti ini hasilnya sama dengan 3 log 2 per 2, berarti 1 ya. Nah, sesuai dengan sifat yang pertama tadi, kalau A log 1 itu nilainya sama dengan 0. Berarti ini 3 log 1 juga nilainya sama dengan 0. Nah, inilah hasilnya. Baik, ya. Itu contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat lagi penerapan berikutnya di contoh soal yang keempat ya. Nah, kali ini soalnya adalah 9 log 25 dikali 5 log 2 dikurang 3 log 54. Nah, ini hasilnya berapa? Baik. Nah, kalau kita lihat di sini 9 log 25 dikali 5 log 2. Nah, ini perkalian sekarang. Perkalian itu kalau kita lihat di sifat, adanya di sifat nomor 5. Kalau perkalian basis dan numerus sama nanti bisa dicoret. Oke, baik. Ini 25, ini 5. Pasti ada hubungannya. Karena 25 adalah 5 pangkat 2. Tapi sebelum itu kita harus buat dulu dalam bentuk yang terkecilnya. Jadi 25 ini kita bentuk jadi 5. Supaya nyambung. Begitu juga 9 kita bentuk jadi 3. Ya, 9 itu adalah 3 kuadrat. Log 25 adalah 5 kuadrat dikali 5 log 2 dikurang. Ini 3 log 54. Nah, lalu sesuai dengan sifat nomor 6 dan nomor 7, pangkat numerus bisa kita naikkan, kita majukan ke depan, pangkat basis juga majukan ke depan, tapi per ya. Berarti ini sama ya. Pangkat numerus majukan ke depan 2, pangkat basis majukan ke depan juga per. Nah, 2 per 2 jadinya ya. 3 log 5 dikali dengan 5 log 2 dikurang 3 log 54. Nah, ingat 2 per 2 itu 1. Ini habis ya.
5 dengan 5 juga bisa dicoret, ya kan? Coret jadinya 3 log 2 dikurang 3 log 54. Nah, sesuai dengan sifat yang nomor 4 berarti bisa jadi pembagian ya, pengurangan jadi pembagian. Ini 3 log 2/54. Nah, kalau ini kita bagi 2 dengan 54 juga bisa dicoret. Ya, 54 kalau dibagi 2 kan sisa 27. Berarti ini kan jadinya 3 log 1/27. 1/27 itu kan sama aja dengan 3 pangkat min 3. Nah, oke. Lalu sesuai dengan sifat nomor 6 tadi, pangkat numerus kita majukan ke depan jadi min 3 dikali dengan 3 log 3, ya kan? Nah, 3 log 3 ini kan sama aja dengan 1, ya. Maka 3 log 3-nya bisa dicoret, hasilnya adalah min 3. Inilah hasil akhirnya. Baik. Ya. Nah, saya rasa aman ya sampai di sini ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Supaya sifat-sifatnya ini tetap kita bisa lihat, yang saya hapus adalah contoh ini ya. Nah, kita lihat lagi dari contohnya. Oke. Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Contoh nomor 5. Nah, contoh kelima, misalkan ada soal demikian. 25 log 5 pangkat 2x, ini katakanlah sama dengan 8. Oke, nah yang ditanyakan adalah berapa nilai x. Nah, kalau seperti ini, maka kita tinggal memakai sifat yang nomor 7 ya, dan nanti nomor 6 tentunya. Karena 25 itu kan bisa kita jadikan 5 pangkat 2. Oke, baik. Ini kan 2x maju ke depan ya. 2x. 25 itu kan 5 pangkat 2 logaritma 5 ini sama dengan 8. Nah, sesuai dengan sifat nomor 7 berarti ini jadi per 2 ya. Maju ke depan jadi per 2. Berarti 2x per 2 dikali 5 log 5 ini sama dengan 8. Nah, artinya 2-nya ini bisa kita coret. Habis ya. Berarti hasilnya tinggal x. Ini 5 log 5 juga habis ini. 5 log 5 juga habis ya. 5 log 5 habis berarti x-nya adalah sama dengan 8 ya. Jadi x itu nilainya adalah 8. Baik, aman ya. Sampai di sini. Kita lanjut lagi ya. Contoh soal berikutnya. Berarti contoh yang ke-6 sekarang ya. Contoh yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini contoh ke-6. Nah, ya, misalkanlah diberikan 5 atau M adalah 5 log 4. Oke. Nah, yang ditanyakan 25 log 20 itu sama dengan berapa dalam bentuk M? Nah. Oke, jadi diketahui M adalah 5 log 4. Yang ditanyakan 25 log 20 dalam bentuk M. Oke, sekarang coba kita cek ya. 25 log 20 ini kan angka yang besar ya, lebih besar dibanding 5 log 4. 5 lebih kecil dari 25, 4 lebih kecil dari 20. Nah, oleh karena dia lebih besar yang akan dicari ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk yang lebih kecil. Gimana caranya? Ya, 25 itu kan sama aja dengan 5 kuadrat log. Nah, 20 ini 5 dikali dengan 4 atau 2 kuadrat, gitu kan? Nah, sekarang sesuai dengan sifat yang nomor 7 tadi, 2 ini maju ke depan jadi seper 2 jadinya ya. Ini 5 log
Nah, 5 dikali 2 pangkat 2. Baik, sekarang ini karena perkalian numerusnya bisa kita balik jadi penjumlahan. Gitu ya. Diubah jadi penjumlahan jadi gimana dong? Nah, ini ubah jadi penjumlahan berarti 5 log 5 ditambah 5 log 2 pangkat 2. Nah, ingat 5 log 5 itu nilainya 1. 2 ini maju ke depan. Jadi 2 dikali 5 log 2. Oke, baik. Oh, atau 4 aja ya. Karena ini kan 5 log 4 sudah diketahui ya. Berarti ini saya ganti 4. Oke. Tidak ada masalah ternyata. Ini 4 langsung lah ya. Ini 4. Berarti 5 log 4 itu sama aja dengan M. Berarti 1 ditambah M. Oke. Nah, dengan kata lain 25 log 20 itu sama dengan, ini kalau kita susun dengan baik jadi M plus 1/2 ya. Inilah jawabannya. Mana ya? Nah, itu contoh yang ke-6. Sekarang kita lihat contoh yang ke-7 ya. Contoh yang ke-7 banyak juga ya, enggak apa-apa ya. Semakin banyak contoh semakin menolong kita untuk memahami. Ya. Yang berikutnya A log 1/B² dikali B log 1/C² dikali C log 1/A⁻3. Ini hasilnya sama dengan berapa? Oke. Nah, bagaimana caranya nih? Ya, kita sudah belajar di eksponen. Kalau 1/, itu artinya pangkat min, ya kan? Berarti bisa kita ubah A log B⁻². Ini B log C-nya jadi pangkat min 2 juga. Ini C log A-nya pangkat min 3. Nah, lalu sesuai dengan sifat yang nomor 6, semua pangkat numerus bisa maju ke depan. Karena ini perkalian sekaligus ya, min 2 ke depan dikali dengan min 2 juga dikali dengan min 3. Nah, ini dikali dengan A log B, ini B log C dikali dengan C log A. Nah, ini kan kalau kita lihat sifat yang nomor 5, B-nya bisa dicoret, C-nya juga bisa dicoret. Tinggal A log A. A log A itu juga sama dengan 1, ya kan? Sesuai dengan sifat nomor 1. Berarti tinggal perkalian dari angka-angkanya aja. Min 2 kali min 2 adalah 4, dikali min 3 adalah min 12. Oke, inilah hasilnya. Baik, aman saya rasa ya. Nah, itu adalah contoh daripada sifat-sifat eksponen. Logaritma. Oke ya. Nah, sedikit lagi ya. 2 contoh lagi deh. Supaya lebih mantap baru kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ada bagian dasar yang cukup sering biasanya ditanyakan di dalam topik logaritma ini. Baik, coba kita lihat soalnya, misalkan demikian ya. Nomor apa tadi itu ya? Nomor 7 tadi ya. 8 lah ya. Tekan 8. Misalkan demikian nanti ya. 5 log 10 pangkat 2 lalu dikurang 5 log 2 pangkat 2 dibagi dengan 5 log akar 20. Ini hasilnya berapa ini? Kalau seperti ini gimana caranya? Ya, kalau kita perhatikan, kalau bentuk kuadrat daripada log itu enggak ada di sifat. Oke. Tapi kalau kita kembali kepada sifat aljabar, maka kalau kita punya A² dikurang B², ini bisa difaktorkan menjadi
A plus B dikali A min B. Nah, ini ya. Kalau dia merupakan akar berarti sama aja dengan pangkat setengah. Ya kan? Pangkat setengah. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Nah, kita misalkan aja 5 log 10 ini sebagai A, berarti kan A kuadrat. 5 log 2 kita misalkan sebagai B, berarti kan B kuadrat. Nah, jadi karena 5 log 10 adalah A, 5 log 2 adalah B, maka hasil dari A kuadrat min B kuadrat ini jadinya A plus B, A min B. Berarti A plus B, berarti 5 log 10 plus 5 log 2. Dikalikan dengan A min B, A-nya tadi 5 log 10. 5 log 10 dikurang 5 log 2. Lalu inilah yang dibagi dengan 5 log akar 20 atau 20 pangkat setengah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau penjumlahan kita buat jadi perkalian pada numerusnya. Berarti ini menjadi 5 log 10 dikali 2, ya kan? 10 kali 2. Ini nanti dikali lagi dengan 5 log. Kalau pengurangan jadi pembagian 10 per 2. Nah, dibagi dengan setengahnya bisa maju ke depan karena dia merupakan pangkat dari numerus 5 log 20. Yang atas ini jadinya 5 log 10 kali 2 adalah 20. Ini 10 dibagi 2 adalah 5. Dibagi dengan setengah dikali 5 log 20. Nah, berarti 5 log 20-nya bisa dicoret dong ya. Iya, ini habis nih ya. Nah, 5 log 20-nya habis. Berarti tinggallah 5 log 5. 5 log 5 kan 1 per setengah. Nah, sepersetengah itu kan nilainya sama dengan 2 ya. Berarti jawabannya adalah 2. Baik. Oke ya. Nah, lalu soal yang terakhir ya. Misalkan nanti seperti ini. Ini biasanya juga sering ya. Misalkan A itu adalah 7 log 2. Sedangkan B itu adalah katakanlah 2 log 3. Oke. Yang ditanyakan berapa nilai dari 6 log 98 dalam bentuk A dan B. Ya, dalam bentuk A dan B. Baik. Kalau soalnya seperti ini, kita lihat 6 dan 98 itu angkanya lebih besar daripada 23 ya. Berarti nanti 6 log 98 sesuai dengan sifat nomor 2 bisa kita buat jadi log ya, log numerus per log daripada basis. Berarti ini sama dengan ya 6 log 98 akan sama dengan log 98 per log 6. Gitu ya. Nah, sekarang 98 ini kita kecilkan. 98 itu 49 kali 2. 49 kali 2, 49 itu 7 kuadrat. Nah, berarti 2 dikali 7 kuadrat. Dibagi dengan log 6 itu 2 kali 3. Nah, lalu karena ini perkalian numerus, kita bisa ubah jadi penjumlahan dengan basis yang sama. Nah, ini basisnya ini nanti terakhir aja kita masukkan ya. Karena yang pasti basisnya harus sama ya dan bisa sembarang. Kita lihat aja nanti ya. Berarti ini logaritma 2 ditambah logaritma 7 kuadrat dibagi dengan ini logaritma 2 ditambah dengan logaritma 3. Oke. Nah, lalu ini masih bisa kita uraikan lagi. Logaritma 2 ditambah pangkat numerus bisa maju ke depan kan ya. Jadi 2 dikali logaritma 7 dibagi dengan logaritma 2 plus logaritma 3. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ini baiknya kita isi basis berapa?
Bisa basis 7, bisa basis 2. Sesuai dengan yang di soal aja ya. Kalau kita bisa buat basis 7 bisa ini nanti 7 log 2, 7 log 7, 7 log 2, 7 log 3 ya. Bisa juga basis 2, ini 2 log 2, 2 log 7, 2 log 2, 2 log 3. Tapi coba kita masukkan dulu basis 7 aja ya. Di sininya kita tambahkan 7, basis 7. Nah, semuanya basis 7. Oke. Nah, basis 7 berarti di sini hasilnya adalah 7 log 2. 7 log 2 kan sama aja dengan A. A ditambah 2 kali 7 log 7 itu 1. Per bawahnya 7 log 2, A juga ditambah 7 log 3. Nah, masalahnya kan 7 log 3-nya nggak ada. Oh, nggak kelihatan ya. Sorry, ini saya naikkan dulu. Berarti A plus 2 kali 1 dibagi dengan A ditambah dengan, nah ini yang kita belum tahu. 7 log 3 itu berapa nilainya? Nah, ini 7 log 3 kalau kita perhatikan sifat nomor 5, numerus dan basisnya berdekatan bisa dicoret. Bertepatan ini numerus dan basisnya bisa kita buat berdekatan. Berarti ini bisa kita ubah ya. Kita kalikan jadinya 7 log 2 dikali nanti dengan 2 log 3 itu sama aja dengan 7 log 3. Itu kan ya? Nah, 7 log 2 tadi apa? A, berarti A. 2 log 3 itu B, berarti A kali B itu sama dengan 7 log 3. Ya udah, berarti ini 7 log 3 itu sama dengan A kali B. Nah, berarti hasil akhirnya adalah ini kita jadikan A plus 2 dibagi dengan, ini sama-sama ada A, A-nya dikeluarin, 1 plus B. Nah, inilah hasil akhirnya ya. Jadi inilah nilai daripada 6 log 98 dalam bentuk A dan B. Baik. Ya, nanti soal-soal seperti ini rasanya akan cukup banyak juga ditemui. Oke? Baik, nanti bisa kita bahas lagi di contoh-contoh soal di edisi berikutnya ya. Nah, sekarang kita lihat lagi bagian yang ketiga. Saya hapus. Ya, kita masuk ke bagian yang ketiga tentang persamaan logaritma. Nah, nanti yang di log itu biasanya tidak hanya sifat-sifat ya, tapi juga terkait persamaan. Tadi AB, ini ketiga ya. Ketiga itu adalah persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma. Baik. Nah, untuk persamaan logaritma ini nanti ada beberapa tipe yang perlu kita pahami ya. Yang pertama, tipe yang pertama. Kalau tipenya nanti A logaritma fungsi daripada X ini sama dengan B. Nah, kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara mencari X-nya? Biasanya yang ditanyakan adalah nilai daripada si X. Baik. Nah, dalam hal ini yang perlu kita ingat, syarat pertama nanti adalah numerus pasti harus lebih besar daripada 0 ya. Nah, syaratnya ini nanti numerusnya adalah lebih dari 0. Nah, fx harus lebih dari 0. Itu syaratnya. Lalu solusinya adalah ya, untuk mencari nilai x-nya adalah bahwa fx itu sama dengan A pangkat B. Ini kan sesuai dengan pengertiannya tadi ya, bahwa numerus itu akan sama dengan basis pangkat hasil ya. Jadi untuk mencari fx ya dengan cara A pangkat B. Oke. Nah, nanti seperti itu ya. Lalu untuk contohnya mungkin sebentar kita lihat dulu ya. Untuk contoh persamaannya. Nah, misalkan ada nanti soal pertama seperti ini. Misalkan diberikan
A logaritma 3x min 1 dikali dengan 5 logaritma A, ini katanya bernilai sama dengan 3. Yang ditanya berapa nilai daripada si X. Oke, baik. Kalau bentuknya seperti ini, nah ini dikali nggak bisa diapa-apain karena basis dan numerusnya jauh. Nah, sesuai dengan sifat nomor 5 harus dekat dulu basis dan numerusnya. Oke, baik. Karena begitu kita dekatkan aja. Karena kalau perkalian kan A kali B atau 2 kali 1 sama aja dengan 1 kali 2. Jadi posisi pada perkalian nggak ada masalah. Ini kita tukar aja berarti. 5 logaritma A dikali A logaritma 3x min 1 ini sama dengan 3. Nah, ini kan numerus dengan basisnya kan sudah dekat ya. Ini kita coret aja, ya kan? Berarti jadinya 5 logaritma dari 3x min 1 itu sama dengan 3. Nah, jadi sekarang 3x min 1-nya itu adalah fx, fungsi x ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan fx ini? Solusinya tadi katanya 3x min 1 harus basisnya 5 pangkat 3. Ya, kita sesuaikan aja. Berarti 3x min 1 sama dengan 5 pangkat 3. Ya. Nah, syaratnya nanti adalah 3x min 1 harus lebih dari 0. Berarti x-nya harus lebih daripada 1/3 nanti ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini kan 3x min 1 sama dengan 5 pangkat 3. Berarti 125. Berarti 3x sama dengan 126 ya. Jadi ditambahkan ya. Oke. Nah, baik, sekarang tinggal kita cari x-nya. Tinggal kita cari, berarti x-nya kita bagi 3 ya. Nah, kita bagi 3 langsung di sini aja lah ya. Maka x-nya adalah sama dengan 126 bagi 3 berarti 42. Oke. X-nya berarti 42 dan 42 itu lebih besar dari 1/3. Jadi memenuhi ya. Jadi jawabannya adalah 42. Baik. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kalau nanti soalnya demikian. 2 logaritma x lalu ditambah 2 logaritma x plus 3. Nah, ini katanya sama dengan 3 ya. Oke. 2 ya, x plus 2. Oke, sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari si x penyelesaiannya. Baik. Ini tadi sesuai dengan sifat-sifatnya. Kalau penjumlahan berarti dikali ya. Arti 2 log ini jadi x dikali dengan x plus 2. Nah, oke, ini sama dengan 3. Kalau ini dikalikan jadi 2 log x kuadrat plus 2x sama dengan 3. Nah, ini numerusnya, bentuk fungsi x. Berarti numerusnya adalah x kuadrat plus 2x itu sama dengan basis pangkat hasil 2 pangkat 3. Jadi x kuadrat plus 2x sama dengan 8. Pindahkan ke sebelah kiri, x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Inilah yang kita faktorkan. Ya, berarti x kuadrat itu datang dari x kali x. Lalu min 8 itu kalau kita faktorkan plus 4 dan min 2 ya. Nah, hasilnya adalah x sama dengan min 4 atau x sama dengan 2. Oke. Inilah nilai dari x yang memenuhi persamaan tadi. Baik. Itu untuk contoh dari bentuk A log fx sama dengan B ya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah ini
ya. Bentuk yang kedua, model yang kedua. Nah, kalau nanti ada A logaritma fx sama dengan A logaritma gx. Nah, kalau seperti ini gimana penyelesaiannya ya? Ini tadi adalah bentuk pertama, sekarang ini bentuk yang kedua. Nah, kalau begini gimana caranya? Ya, pasti syaratnya ini adalah numerus harus lebih daripada 0 ya. Fx lebih dari 0 dan gx juga harus lebih dari 0 dong ya. Nah, lalu solusinya. Nah, cara penyelesaian daripada ya ini masih kelihatan ya. Iya, solusinya adalah ini kita sama dengan kan ya. Karena alognya bisa dicoret, berarti fx-nya akan sama dengan gx. Oke, baik itu nanti solusinya. Sekarang kalau contoh soalnya adalah, bentar ya, kita lihat dulu contoh soalnya. Contohnya katakanlah apa ya? Nah, misalkan begini. 2 logaritma ini 2 logaritma x itu sama dengan 2 log, atau yang sederhana dulu lah ya, jangan yang ribet dulu, yang pertama dulu. 2 log, katakanlah di sini 2 log x kuadrat ya. 2 log x kuadrat sama dengan di sini 2 log katakanlah x min 20 atau x min 20 aja ya. Nah, yang ditanyakan berapa nilai daripada si x. Oke, baik, kalau seperti ini berarti kita perhatikan nih, ini numerus ya. Nah, kita perhatikan sesuai dengan bentuknya, ini sama-sama basisnya alog ya. Nah, berarti bisa kita coret ini 2 lognya ya. Yang pasti syaratnya nanti x kuadrat lebih dari 0, udah pasti. Kalau bilangan kuadrat pasti positif ya. Nah, ini x min 20 harus lebih daripada 0. Berarti x-nya nanti harus lebih daripada 20 ya. Nah, ini baru bisa memenuhi nanti ya. Atau sebentar ya. Nanti itu 20 kurang bisa ya. Misalkan deh 6x min 5 saja ya. Jadi nanti numerusnya itu harus lebih besar dari 5/6. Oke. Jadi penyelesaiannya gimana? Nah, penyelesaiannya adalah kita coret 2 lognya. Berarti ini jadi x kuadrat sama dengan 6x min 5. Tinggal pindahkan ke sebelah kiri. Berarti x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan hasilnya jadi ini x min 1 min 5. Berarti x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Oke. Nah, ini kan x-nya lebih besar dari 5/6. Berarti 1 dan 5-nya memenuhi ya. Baik. Contoh kedua. Contoh yang kedua adalah yang seperti tadi, misalkan 2 log. Nah, yang seperti ini juga nanti sering juga ya. 2 log, ini juga 2 log. Ya, 2 log x sama dengan 2 log 3, 2 log 3 min
2 log X, 2 log X plus 1. Ini yang ditanyakan adalah nilai X-nya juga. Gimana kalau seperti ini? Baik, kalau seperti ini sama ya. Kita coret dulu nanti 2 lognya. Sama seperti yang ini ya, A lognya kan habis ya. Ini 2 log, ini 2 log. Tapi ini kan plus 1. Nah, oleh karena itu nggak boleh ada plus satunya. Plus satunya itu harus kita ubah dulu menjadi 2 log juga. Nah, ini 2 log 3 min 2 log X. Plus satunya jadi 2 log 2. Nah, kan sama aja itu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya karena ini penjumlahan, numerusnya bisa dikalikan. Berarti 2 log, ini 2 log X sama dengan 2 log 3 min 2 log X. Ya kan, dikali dengan 2. Nah, karena ini kita gabungkan sekarang ya, numerusnya. Berarti 2 log, ya karena kita sudah gabungkan, ini satu kesatuan numerusnya, ini numerusnya 2 log X ya. Nah, maka 2 lognya ini bisa kita coret. Nah, karena sama-sama 2 log ya, dicoret. Maka tinggal di sini 2 log X. Nah, ini tinggal dikalikan. 2 kali 3, 6. Dikurang 2 kali 2 log X. Nah, oke. Nah, kalau kita misalkan nih, supaya nggak bingung ya, kita misalkan aja. Misalkan A sama dengan 2 log X. Berarti persamaan kita ini jadi apa? Atau saya misalkan di atas deh supaya kelihatan ya. Kita misalkan. Misal A sama dengan 2 log X. Oke. Waduh, nggak kelihatan ya. Sorry. Sini deh. Kita misalkan A sama dengan 2 log X. Nah, berarti kan ini sama aja dengan A sama dengan 6 min 2A. Berarti 2A nya pindah ke kanan jadi plus 2. Plus 2 plus A, 3A. Sama dengan 6. Berarti A nya sama dengan 2. Nah, atau A itu tadi adalah 2 log X. Berarti 2 log X sama dengan 2. Nah, sesuai dengan bentuk logaritma, numerus atau X itu sama dengan basis pangkat hasil. 2 pangkat 2. Berarti X-nya ketemulah nilainya sama dengan 4 ya. Oke, berarti jawabannya ini adalah 4. Oke, baik. Nah, saya hapus lagi ya. Persamaan logaritma. Persamaan logaritma model ketiga. Nah, model ketiga ini ya, model ketiga ini adalah nanti pemisalan ya, persamaan kuadrat. Tapi mari kita cari dulu ininya ya. Contohnya. Ya, misalkan model yang ketiga ya. Ketiga nanti adalah A kali misalkanlah A log kuadrat X ditambah B A log X tambah C sama dengan 0. Nah, misalkan bentuknya seperti itu ya. Maka untuk bentuk seperti ini kita pastikan ya. Kita pastikan ini nanti kita misalkan X-nya itu udah pasti lebih dari 0 ya. Ambil X yang positif. Berarti nanti caranya adalah misalkan ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, misalkan P sama dengan A log X. Misalkan gitu ya. Lalu yang kedua nanti tinggal kita faktorkan. Setelah difaktorkan, didapat nilai-nilai faktornya, baru nanti cari nilai X. Nah, inilah langkah-langkah yang bisa kita pakai untuk mencari nilai X-nya. Kita lihat contoh.
Oke, contohnya adalah sebentar. Cari dulu soalnya ya. Nah, misalkan seperti ini nanti. Contoh yang pertama. Diberikan 2 log X kuadrat. 2 log X kuadrat. Lalu ditambah 2 log X dikurang 6. Nah, 6 di sini bukan numerus ya. Nah, tapi konstanta. Yang ditanyakan adalah X-nya sama dengan berapa. Baik, kalau seperti ini, ya tinggal kita misalkan ya. Yang kita misalkan itu apa? Misalkan P sama dengan 2 log X. Maka ini jadinya P kuadrat ditambah P dikurang 6 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. Berarti P kuadrat P kali P min 6 itu adalah plus 3 min 2. Supaya hasil akhirnya plus 1 ya. Berarti P sama dengan min 3 atau P sama dengan 2. Atau kita tulis saja ya. Atau P sama dengan 2. Nah, ingat P itu tadi adalah 2 log X. Berarti kita ubah lagi. Oke, kita ubah lagi. P-nya menjadi 2 log X. Berarti 2 log X sama dengan min 3. Atau 2 log X sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Berarti sesuai dengan sifat logaritma bahwa numerus sama dengan basis pangkat hasil. Berarti X-nya adalah 2 pangkat min 3 seper 8. Atau ini X sama dengan basis pangkat hasil. Berarti X-nya adalah 4 ya. Jadi nilai X yang memenuhi ada 2, yakni seper 8 atau 4. Tergantung mana nanti yang ada di opsi jawaban, atau kedua-duanya sekaligus menjadi opsi jawaban juga nggak ada masalah. Oke, nah itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, katakanlah 3 log X, 3 log X. Pangkatnya 2 plus 3 log X. Nah, ini sama dengan 15. Yang ditanyakan berapa nilai X. Ya, kalau kita ingat lagi tadi sifat-sifatnya, ya. Ini merupakan pangkat dari numerus atau pangkat daripada X. Pangkat daripada X bisa dong kita majukan ke depan ya. Ini majukan ke depan. Berarti jadi 2 plus 3 log X dikali dengan ini tinggal 3 log X. Ya kan? Pangkat kan tadi kita majukan ke depan. Pangkat numerus ya. Jadi ini sekarang perkalian. Nah, tinggal kita kalikan aja. 2 kali 3 log X berarti 2 kali 3 log X. Ini jadi 3 log X kali 3 log X berarti 3 log X kuadrat. Ini kan sudah merupakan persamaan bentuk kuadrat lagi ya. Berarti kita misalkan sekarang yang kita misalkan P adalah 3 log X. Nah, berarti ini jadinya 2P ditambah P kuadrat sama dengan 15. Kita susun menjadi persamaan kuadrat. P kuadrat plus 2P, 15-nya pindah ke kiri, min 15 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, hasilnya sama dengan P kuadrat hasil perkalian P kali P min 15, 5 kali 3 berarti plus 5 min 3 ya kan? Berarti kita dapatkan di sini P sama dengan min 5 atau P sama dengan 3. Oke. Nah, tinggal kita cari lagi nilai X-nya. Carilah nilai X-nya, masukkan ke sini. Berarti tadi
3 log X ya, P-nya adalah 3 log X. Berarti 3 log X sama dengan min 5 atau 3 log X sama dengan 3. Nah, tinggal kita cari sekarang ya. Ini numerusnya X sama dengan basis pangkat hasil 3 pangkat min 5. Berarti X-nya adalah 1 per 3 pangkat 5 adalah 243. Ini X sama dengan 3 pangkat 3, berarti X-nya adalah 27. Oke, selesai ya. Inilah yang merupakan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Oke, baik. Ini adalah persamaan logaritma. Nah, yang terakhir terkait pertidaksamaan ya. Keempat adalah pertidaksamaan logaritma. Nah, apa bedanya persamaan dengan pertidaksamaan? Ya, kalau persamaan maka dia memakai sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari dan kurang dari ya. Itulah ya, pertidaksamaan itu berarti lebih dari dan kurang dari. Baik, modelnya sebenarnya sama aja ya. Ada tiga kayak yang tadi, cuman di sini bukan lagi sama dengan, tapi jadi tanda lebih dari atau kurang dari ya. Jadi nanti di sini tandanya adalah lebih dari ataupun kurang dari. Langsung aja kita ke contoh ya. Kita lihat contohnya. Baik, contoh-contohnya adalah yang pertama ya. Contoh yang pertama. Misalkan 9 log X kuadrat plus 2X. X kuadrat plus 2X. Ini kurang dari setengah. Yang ditanyakan adalah nilai X yang memenuhi. Baik, kalau kita perhatikan soal ini mirip dengan bentuk yang pertama tadi ya, tapi yang bentuk pertama tadi persamaan itu pakai sama dengan, ini tanda kurang dari. Sebenarnya sama prinsipnya. Jadi syaratnya itu adalah, nah kalau untuk pertidaksamaan penting syaratnya nanti ya, karena biasanya syarat itu akan dipakai juga mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi syarat dalam hal ini adalah X kuadrat plus 2X lebih dari 0. Oke, X-nya dikeluarin, X plus 2 lebih dari 0. Berarti X-nya adalah, ya ini kan kalau kita masukkan ke garis bilangan, nilai X-nya itu bisa 0, bisa min 2. Ada 2 ya, nilai X-nya. Katakanlah min 2 dan 0. Ini kan plus, min plus. Berarti nanti kita dapatkan lebih dari, berarti yang positifnya ya. Nah biasanya kalau lebih dari itu jadi pakai atau. Nah dari sini kita dapatkan inilah penyelesaiannya. Nah kemudian yang kedua. Nah penyelesaiannya ini adalah tadi numerus itu X kuadrat plus 2X ya akan sama dengan kurang dari basis pangkat hasil 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah kan sama aja dengan akar 3. Berarti X kuadrat plus 2X ini kurang dari 3 ya, akar 9 maksud saya, jadi 3. Oke, sudah enggak cukup lagi ya. Baik, kita pindah ke sini. Nah, sekarang lanjut. Berarti 3-nya pindah ke sebelah kanan. Maka hasilnya menjadi X kuadrat plus 2X min 3 kurang dari 0. Nah, inilah yang kita faktorkan. Kalau difaktorkan jadinya X plus 3 min 1 ya. Nah, kalau kita masukkan ke garis bilangan berarti nilai X-nya min 3 dan 1 ya. Karena X plus 3 sama dengan 0, X-nya min 3. X min 1 sama dengan 0, X-nya 1 ya. Berarti ini min 3, 1. Ini plus min plus ya. Nah, yang diminta kurang dari, berarti yang negatif. Berarti yang tengah ini. Oke. Nah,
Langkah terakhir adalah kita mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya bisa dicari dengan menggabungkan atau mengiriskan ya kedua himpunan jawaban yang sudah ada ke dalam satu garis bilangan. Ya. Nah, kalau dari sini kan min 2 dan 0. Kalau di sini min 3 dan 1. Berarti ada 4 nanti nilai X-nya. Yang paling kecil min 3. Lalu min 2, lalu 0 dan 1. Baik, dari yang pertama, dia himpunan penyelesaiannya adalah ke kiri daripada min 2 dan ke kanan daripada 0. Nah, lalu dari penyelesaian yang numerus tadi, numerus sama dengan basis pangkat hasil, berarti ini jadi antara min 3 sampai 1. Nah, inilah dia. Maka daerah yang 2 kali dilalui adalah daerah yang ini ya, yang saya arsir ini. Berarti penyelesaiannya adalah dari min 3 sampai dengan min 2 atau dari 0 sampai dengan 1. Oke. Inilah hasilnya ya. Itulah penyelesaiannya. Baik, sebenarnya hampir sama-sama saja dengan persamaan, hanya bedanya ditanda saja dan lebih diperhatikan syaratnya ya. Kalau di persamaan hampir biasanya ya memenuhi syarat, walaupun ada beberapa yang harus kita cek juga. Oke, baik ya. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya. Bentar ya. Supaya lebih enak. Oke. Contoh ke berapa ini? Kedua ya. Contoh kedua. Baik, contohnya begini. 2 kali logaritma X kurang dari sama dengan logaritma 2x plus 5 ditambah dengan 2 kali logaritma 2. Nah, yang ditanyakan adalah nilai daripada X-nya. Oke, baik, yang pertama kita cari syaratnya ya. Syaratnya adalah yang pertama X-nya lebih dari 0. Yang kedua 2X plus 5 lebih dari 0 ya. 2X plus 5 lebih dari 0 berarti 2X lebih dari min 5 berarti X lebih dari min 5 per 2. Oke, jadi syaratnya ada 2 nanti. Yang ini X lebih dari 0 dan X lebih dari min 5 per 2. Oke, itu dari sisi syarat. Sekarang kita selesaikan. Oke. Ini berarti pangkat ya 2 ini bisa kita majukan menjadi pangkat daripada numerus. Karena tidak ada basisnya, anggap dia 10 ya. Itu adalah ketentuan umum ya. Jadi kalau nggak ditulis basisnya daripada log itu anggap 10. Sama kalau nggak ada pangkat dari akar biasanya dianggap 2 kan begitu ya. Oke, ini naikin ke atas berarti jadinya logaritma X kuadrat kurang dari sama dengan logaritma dari 2X plus 5 ditambah, ini juga naikin ke atas, jadi logaritma 2 kuadrat. Oke, sekarang ini logaritma X kuadrat kurang dari sama dengan logaritma 2X plus 5 plus log 4. Oke, nah sekarang kita gabungkan ini. Penjumlahan kan bisa kita gabungkan numerusnya. Jadinya perkalian. 2X plus 5 dikali dengan 4 ya. Nah, ini kan lognya sudah habis. Bisa dicoret dong ya. Nah, bisa dicoret. Maka hasilnya adalah X kuadrat kurang dari sama dengan kalikan 8X plus 20. Pindahkan ke sebelah kiri. X kuadrat min 8X min 20
kurang dari sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, hasilnya 20 itu 10 kali 2, berarti plus 2 min 10. Berarti nilai X-nya adalah min 2 dan 10. Kalau kurang dari kan berarti dia di antara ya. Oke, karena dia pakai sama dengan, ini nanti bulat penuh. Ya, kalau tadi yang pertama itu kan nggak pakai sama dengan, makanya dia bulat kosong. Ya, itu materi pertidaksamaan. Sekarang kita isi ini min 2, ini 10 plus min plus. Oke, yang diminta kurang dari, berarti yang negatif, yang daerah ini. Oke, baik, syaratnya sudah, kemudian hasilnya sudah, ini tinggal himpunan penyelesaiannya sekarang. Kita gabung lah ya. Nah, kita gabung ke dalam satu garis bilangan yang sama. Nah, berarti ini 0, min 5 per 2, ini min 2. Oke. 1, 2, 3, 4 ya. Yang paling kecil tentunya min 5 per 2 ya, min 2,5. Lalu min 2, lalu 0, baru 10. Oke, karena 0 dengan min 5 per 2 itu nggak pakai sama dengan, berarti ini bulat kosong. Nah, min 2 sampai 10 itu yang, dan 10 itu yang bulat penuh ya, karena dia pakai tanda sama dengan. Baik, tinggal kita sesuaikan. Yang pertama X lebih dari 0 berarti ke kanan. Yang kedua lebih dari min 5 per 2, ini juga ke kanan. Ini min 2 sampai 10 berarti yang di sini ya. Baik, kalau kita perhatikan daerah yang 3 kali atau paling banyak dilalui, yang 3 kali daerah yang ini ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X-nya dari antara 0 sampai dengan 10. Oke. Baik. Ya. Saya rasa inilah ya materi untuk logaritma. Ya, saya rasa bisa menjadi dasar untuk adik-adik bisa belajar. Mungkin masih ada sedikit lagi tentang grafik fungsi, tapi di lain waktu saja kita bahas. Ya, karena sudah cukup panjang juga, supaya adik-adik tidak bosan, tapi bisa kaji ulang dengan lebih baik. Baik, sekian untuk materi logaritma ini. Tetap semangat dan salam sehat.